Assalamualaikum, saya Aulia Ramadhani dari kelas 1210 absen 5. Di sini saya akan menjelaskan 9 materi untuk remedial geografi. Poin yang pertama ada teori kutub. Teori kutub mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak merata di seluruh wilayah, tetapi terpusat pada beberapa titik atau kutub pertumbuhan. Tahapannya ada kelahiran, penerapan secara geografis, ketidakseimbangan wilayah, dan perbaikan konsep. Itu adalah menurut Miyoshi. Lalu, poin yang kedua ada pendekatan pengembangan wilayah. Saya mengambil elemen pengembangan wilayah. Yang pertama ada sumber daya alam. Sumber daya alam adalah sesuatu yang ditemukan di alam yang dapat berguna bagi manusia untuk mempertahankan dan meningkatkan kehidupannya. Pada dasarnya, pembangunan wilayah dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal melalui pengembangan ekonomi lokal. Lalu ada yang kedua, sumber daya manusia. SDM menjadi variabel yang memegang peran penting. Oleh karena itu, SDM yang mengelola sumber daya yang ada. SDM yang dapat menjadi penghalang atau pendorong untuk pengembangan wilayah. Hal ini bergantung pada kualitas dan kuantitas SDM yang ada. Lalu yang terakhir atau yang ketiga ada teknologi. Teknologi memiliki pengaruh atau pemanfaatan sumber daya wilayah melalui peningkatan output, produksi, dan keefektifan kinerja sektor perekonomian wilayah. Penggunaan teknologi yang tepat akan mendorong optimalisasi dan efisiensi dalam kegiatan pembangunan. Poin yang ketiga ada desa tradisional. Desa tradisional adalah desa yang masyarakatnya masih bergantung pada alam untuk bertahan hidup dan memiliki tingkat perkembangan yang paling rendah. Ciri-ciri desa tradisional ada ditinggali oleh sebuah suku, adat istiadat leluhur masih pegang kuat, memiliki wilayah dengan batas yang jelas, letak desa yang terpencil dan terisolir, hubungan antar personal yang sangat erat. Lalu poin yang keempat, jenis-jenis kota berdasarkan tahap perkembangan. Yang pertama ada tahap polis, merupakan suatu wilayah yang telah berkembang dan telah diatur menjadi kota. Tahap polis merupakan kota yang memiliki keagamaan, sifat agraris pada pusat pemerintahan. Lalu yang ketiga ada metropolis, merupakan kota besar yang perekonomian mengarah ke sektor industri. Yang keempat ada megapolis, merupakan beberapa kota metropolis yang berdekatan dan membentuk jalur perkotaan yang sangat besar. Yang kelima ada megapolis, merupakan beberapa kota metropolis yang berdekatan dan membentuk jalur perkotaan yang sangat besar. Lalu yang ketujuh ada tahap tiranopolis, merupakan kota yang mengalami kemerosotan moral dan kerawanan sosial yang sulit dikendalikan. Lalu yang terakhir ada nekropolis, merupakan kota yang mengalami kehancuran peradaban dan mengarah kepada kota mati. Lalu ada poin yang keempat, yaitu wilayah. Wilayah yang pertama ada wilayah fungsional. Wilayah fungsional adalah wilayah yang terintegrasi secara internal, di mana bagian-bagian dari wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara lebih intensif dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya. Yang kedua ada wilayah formal, yang juga disebut uniform region, adalah suatu wilayah yang dibentuk oleh adanya kesamaan kenampakan, termasuk ke dalamnya kenampakan fisik muka bumi, iklim, vegetasi, tanah, bentuk lahan, dan penggunaan lahan. Lalu yang ketiga ada wilayah perencanaan, suatu kesatuan wilayah pembangunan yang menjadi objek dari program-program pembangunan atau planning region. Yang keempat ada wilayah vernakular, yaitu wilayah yang dilihat berdasarkan pandangan atau persepsi masyarakat umum. Lalu poin yang keempat ada teori sektoral. Sektoral dikemukakan oleh Homer Hayat. Teori ini muncul berdasarkan penelitiannya pada tahun 1930-an. Hayat berkesimpulan bahwa proses pertumbuhan kota lebih berdasarkan sektor-sektor daripada sistem gelang atau melingkar, sebagaimana yang dikemukakan dalam teori Burgess. Lalu ada konsep-konsepnya. Konsep-konsep teori sektoral yang pertama ada Central Business District atau daerah pusat kegiatan. Yang kedua ada industri dan perdagangan. Yang ketiga ada low class residential atau pemukiman kelas bawah. Yang keempat ada middle class residential atau pemukiman kelas menengah. Dan yang terakhir ada high class residential atau
pemukiman kelas atas. Lalu ada poin yang ketujuh, yaitu teori konsentris. Teori konsentris merupakan sebuah teori pembagian wilayah yang mana dimulai dari pusat perkotaan hingga pinggiran yang membentuk sebuah pola lingkaran, seperti sebuah gelang. Teori konsentris pertama dicetuskan oleh Ernest W. Burgess yang berprofesi sebagai seorang sosiolog yang berasal Amerika Serikat. Lalu ada tahap penataan kota berdasarkan teori konsentris. Yang pertama ada initial stage, merupakan permulaan di mana ada beberapa hal kecil yang memicu terjadinya ekspansi wilayah. Dan yang kedua ada secondary stage. Dalam tahap lanjutan ini, kemungkinan akan mulai muncul perpindahan asimilasi dan seleksi kelompok masyarakat. Umumnya pada kelompok masyarakat tersebut melakukan ekspansi. Yang ketiga dan terakhir ada climax stage. Apabila sudah berada di wilayah baru, maka akan muncul adanya sebuah suksesi sebagai tahap klimaks. Terakhir ada interaksi desa-kota. Interaksi desa-kota adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara wilayah perdesaan dan perkotaan, di mana kedua wilayahnya saling mempengaruhi dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Lalu poin yang terakhir adalah teori inti ganda. Teori inti ganda adalah sebuah konsep dalam geografi perkotaan yang menjelaskan bagaimana kota berkembang dan terorganisir berdasarkan beberapa pusat atau inti aktivitas, bukan hanya satu pusat tunggal. Teori ini dikembangkan oleh Lucy Harris dan Edward Ulma pada tahun 1945. Lalu ada tahapan-tahapan teori inti ganda. Yang pertama adalah daerah pusat kegiatan atau DPK atau Central Business District atau CBD. Yang kedua ada daerah grosir atau manufaktur, yaitu ada pemukiman kelas rendah. Yang keempat ada pemukiman kelas menengah, dan yang kelima ada pemukiman kelas atas. Yang keenam daerah manufaktur berat. Yang ketujuh daerah di luar daerah pusat kegiatan. Yang kedelapan pemukiman suburban, dan yang terakhir adalah daerah industri suburban. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.